Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Andriani Saputri. Saya berasal dari kelas 2 BPGMI IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Doa Tolak Bala di Daun Andong. Nah, saya ingin menampilkan kearifan lokal yaitu tolak bala. Jadi berlatar belakang dari yang pertama, kebudayaan itu menurut para ahli yaitu Malianisky mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Nah, jadi tolak bala ini sebenarnya mereka yang terlibat karena mereka ingin memuaskan dirinya dengan cara bertolak bala. Nah, jadi inilah pentingnya dari kebudayaan. Kemudian yang kedua, kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata kearifan lokal itu adalah ujungnya mempunyai tujuan adanya kedamaian di sana. Jadi dengan kata lain, pada latar belakang ini bahwa tolak bala ini ada kedamaian. Jadi ada apa nih dengan tolak bala? Nah, ketika saya melakukan penelitian di Kabupaten Ketapang, tepatnya Desa Kainilam, bahwa tolak bala di Ketapang ini dilaksanakan pada Rabu terakhir pada bulan Syafar, karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa akan turun sebanyak 360 bala. Nah, jadi jika dilihat dari segi prosesi atau aplikasi dari tolak bala itu sendiri, bahwa tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan rutin setiap tahunnya. Ketika menyambut Rabu terakhir pada bulan Syawal tersebut, masyarakat itu mencari yang namanya daun andong. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bertanya nih, apa fungsi dari daun andong ini? Apa gunanya? Apa hubungannya dengan tradisi tolak bala ini? Nah, ternyata daun andong ini digunakan sebagai media penulisan dari doa tolak bala ini. Nah, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga bertanya, kenapa tidak menggunakan daun yang lain ataupun media yang lain seperti kertas, kayu, dan lain sebagainya? Nah, karena si daun andong ini mempunyai tekstur yang sangat tebal dan tidak mudah sobek saat ditulis menggunakan pensil ataupun pulpen. Jadi dipilihlah daun andong ini, dan di sana sangat mudah sekali mencari daun andong. Jadi rata-rata di setiap rumah itu mempunyai tanaman daun andong ini. Nah, pada saat daun andong ini telah dituliskan doa tolak bala, kemudian daun yang telah dituliskan ini dimasukkan ke tempat-tempat penampungan air, contohnya perigi, sumur, bak penampungan air yang ada di kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, dan yang menulis doa tolak bala di atas daun andong ini bukan sembarangan orang dan tidak bisa semua orang. Mungkin bisa, cuman di Ketapang ini yang menuliskan doa tolak bala di atas daun andong ini hanya orang-orang yang paham agama dan paham terhadap tradisi ini yang dapat menuliskannya, karena akan mempunyai titik kesulitan sendiri untuk menuliskan doa di atas daun ini. Nah, selanjutnya ada apa nih dengan tolak bala? Ada nilai apa yang terdapat dalam tolak bala? Nah, ternyata yang pertama, ada nilai kekeluargaan di sana, karena di dalam bertolak bala ini kita tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga melindungi keluarga. Jadi air yang telah kita masukkan, daun andong yang telah ditulis doa tolak bala tersebut, kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu untuk mandi, masak, dan lain sebagainya. Jadi keberkahan mengalir dari air yang telah kita gunakan itu. Jadi air yang kita gunakan itu termasuk air yang telah didoakan. Jadi kita menjalankan tradisi ini dan mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan dari air yang telah diberikan daun andong yang ditulis doa tolak bala. Nah, kemudian yang kedua, ada ketenangan di sana. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita melaksanakan tradisi tolak bala ini, insya Allah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenanglah hati, pikiran, jiwa orang yang telah melakukan tradisi tolak bala ini. Jadi kita mendapatkan ketenangan dari tradisi ini. Kemudian yang ketiga, ada kebebasan di sana. Jadi kita tuh tidak perlu takut, tidak perlu was-was terhadap bala, terhadap bencana, terhadap bala yang akan datang, karena kita telah memohon, kita telah meminta kepada Allah melalui tradisi ini. Jadi kita tidak perlu takut terhadap bala 360 bala yang akan datang pada hari itu. Nah, selanjutnya tolak bala ini memiliki nilai kearifan ya teman-teman. Apa itu kearifan? Arif itu menggunakan bahasa Arab, yaitu uruf. Jadi yang mempunyai 3 arti. Yang pertama memiliki arti mengetahui. Jadi urufnya tolak bala ini harus diketahui. Kemudian yang kedua itu harus dipahami.
Dan yang ketiga ini yang paling penting itu harus diakui. Jadi maka masyarakat Ketapang itu diakui ketika menyatakan tolak bala, maka yang tergambar adalah masyarakat Kabupaten Ketapang. Nah selanjutnya pendidikan yang terdapat dari tolak bala ini teman-teman, bahwa tolak bala ini artinya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk dan patuh itu sebenarnya mengandung makna ikhtiar. Jadi maka tidak dikatakan sempurna keberislaman seseorang itu jikalau dia belum sampai ke titik pasrah. Jadi pasrah itulah yang menunjukkan bahwa dia Islam. Nah, jadi setelah dia berdoa, berkomitmen dengan salah satu cara yaitu bertolak bala, artinya dia berniat akan berikhtiar sehingga dia menjadi taat. Nah, jadi Islam itu harus ada kepasrahan. Kita harus berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam tolak bala itu ada doa yang berisi tentang permohonan seorang muslim agar dijauhkan, dilindungi dari bala, dari mara bahaya. Jadi kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi atau dijauhkan dari mara bahaya itu tadi. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang dapat kita petik dari tradisi ini adalah kita sebagai umat muslim wajib memaksakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berserah diri kepada Allah dengan cara melakukan adat dalam bentuk tradisi yang di dalamnya terdapat nilai Islam, nilai pendidikan dan nilai kebudayaan. Jadi kita mendapat nilai keislaman, kita mendapatkan nilai kebudayaan, dan kita juga mendapatkan nilai pendidikan di dalam suatu tradisi tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahab Asambasi selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, dan beliau juga membimbing saya untuk melakukan mini riset kali ini. Dan untuk teman-teman semua dapat juga melihat YouTube channelnya Bapak Wahab Asambasi. Di sana beliau juga menjelaskan tentang keislaman, tentang pendidikan, tentang filsafat, dan juga tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Nah, teman-teman semua dapat melihat channel YouTube-nya di sini dan silahkan menonton. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.